Peraturan KPU Peraturan KPU nomor 25/2023 ini tentang pemungutan dan penghitungan suara tentangnya. Jadi bagaimana tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Apa yang perlu dipahamkan ke masyarakat, Bu? Ya, tata caranya. Jadi nanti ada 4 tahapan. Yang pertama persiapan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, tahap berikutnya persiapan penghitungan, dan berikutnya yang terakhir adalah penghitungan suara. Ini dilakukan di hari H tanggal 14 sampai dalam 1 hari itu harus selesai. Kalaupun ada penambahan ditambah 12 jam setelah hari itu, jadi tanggal 15. Selanjutnya nanti setelah tanggal 15 tahapan berikutnya adalah rekapitulasi di PPK, ya kan? Walaupun TPS itu nanti dikumpulkan di PPS, kemudian rekapitulasinya tetap di PPK di kecamatan. Itu mulai tanggal 15 sampai tanggal 20 Maret. Jadi tanggal 20 Maret itu kita sudah secara umum sudah bisa mengetahui hasil dari perhitungan atau hasil dari rekapitulasi penghitungan di TPS sampai di pusat. Tadi kan disebutkan ada pembeda antara hal barunya apa, Bu? Ya, pembedanya yang salah satunya adalah ini pelaksanaan pada waktu untuk DPTB. Perlakuan untuk memilih pindahan, ya, pindah pilih itu atau yang memakai dulu pakai form pindah pilih itu akan dilayani 2 jam sebelum pemilihan pemungutan suara habis. Dilayani situ. Ya cuman itu aja untuk mengantisipasi surat suara ya di TPS itu. Kemudian juga untuk DPK ini sama 1 jam sebelum pemilihan suara selesai. Jadi jam 12 ke atas sampai jam 1. Ini dilayani karena apa? Karena melihat ketersediaan surat-suara yang ada. Kalau pemilih DPK ini adalah pemilih yang punya KTPL tapi dia tidak terdaftar di DPT, sehingga dia kan tidak punya jatah logistik sebetulnya. Nah, tapi tetap dilayani karena itu hak dari warga dan bisa menunjukkan bukti KTP elektroniknya dan memang berdomisili di daerah tempat pemilihan tersebut. Ini bisa dilayani. Kemudian KPU juga mengembangkan, sebetulnya di 2019 sudah ada namanya situng. Teman-teman masih ingat kan situng? Dan itu sebetulnya kan hanya alat bantu. Nah, ini dikembangkan lebih jauh, lebih bagus ya dari yang 2019, mengevaluasi 2019 dan sudah dipakai kemarin, dicoba di 2020 waktu pilkada serentak. Namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Nah, yang sifatnya juga sama sebagai alat bantu, tetapi ini juga sebagai fungsi sebagai aplikasi sarana informasi juga tentang hasil penghitungan atau proses rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat TPS dan selanjutnya secara umum.